Horas Indonesia. Saya bersama dengan sahabat saya dan ya kakak saya, senior saya, Celestino Reda. Dulu kami sama-sama di tabloid Jemaat Indonesia. Saya kira dia banyak bekerja di media sebagai wartawan, kemudian yang saya tahu, kemudian di Mitra Bangsa, lalu tabloid Reformata nanti. Tapi belakangan saya tahu dia jadi pengusaha di percetakan. Ini tidak banyak yang melakukan begini. Saya akan bertanya ke Bang Celes Reda. Bang, terima kasih nih pertemuan kita. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan bertemu dengan Bung Hotman ya, salah satu YouTuber yang saat ini sedang cukup melambung namanya, terutama di teman-teman Batak, ya, teman-teman media Kristen dan sebagainya. Bang, saya mau tanya, dulu kan kita sama-sama di tabloid Jemaat Indonesia di Ruyan di Hutasoid. Iya. Dari situ abang berpindah di beberapa media. Ya. Saya nggak tahu kemudian abang di media lagi, yang mana lagi. Tapi yang saya tahu belakangan abang aktif jadi pengusaha di percetakan. Tapi sebelum ke situ, tolong ceritakan awal abang jadi wartawan. Oh, terima kasih Bu Hotman ya. Jadi saya dulu kuliah di Jogja. Ya. Ya, di sebuah kampus swasta. Ya. Saya pendidikan saya itu jurusan pertanian sebenarnya. Ya, tapi dari SMA memang saya sudah suka dengan dunia tulis menulis. Nah, di Jogja itu di kampus tersebut kebetulan dia punya pers mahasiswa. Ya. Namanya Gema Mahasiswa. Oke. Itu majalahnya, dan saya gabung ke situ sampai saya menjadi pemimpin redaksi. Oh. Ya. Dan setelah saya tamat sebagai sarjana pertanian ya, saya kebetulan Katolik, saya ke Gua Maria Sendang Sono, dan doa saya di sana bukan supaya saya jadi pegawai di dinas pertanian atau menjadi karyawan dari sebuah perusahaan pertanian, tetapi menjadi penulis yang baik. Oke. Ya, dan dari Jogja saya kemudian ke Jakarta. Kebetulan beberapa teman saya, saudara saya juga bekerja di media. Salah satunya mungkin pemirsa tahu, namanya Emmanuel Dapaloka. Oke. Saat itu dia bekerja di majalah Bahana. Oke, sangat terkenal ya. Ya, majalah Bahana. Nah, melalui Emmanuel Dapaloka inilah Ya. yang kemudian memperkenalkan saya ke Jemaat Indonesia, tabloid Jemaat Indonesia saat itu. Redaksinya di Roxy ya? Ya, redaksinya di Roxy, pemimpin redaksinya Bensi Tompul. Ya, kemudian jadi anggota DPR nanti dia. Oh ya, oke. Nah, ya puji Tuhan Pak Ben langsung terima saya bekerja di situ. Dan ya mungkin ya karena saya sudah biasa menulis dari SMA, dari mahasiswa juga, sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk bergabung di dunia jurnalistik saat itu. Oke. Ya itu, jadi kita pun bertemu di situ ya. Iya bang. Saat itu ya. Lalu saya ingat dari Jemaat Indonesia bang juga ikut pendiri di tabloid atau koran Mitra Bangsa ya, dengan Pendeta Rahmat Manulang waktu itu. Bukan, jadi dari Jemaat Indonesia saya kemudian bergabung dengan media lingkungan hidup. Oh baik. Ya, namanya Ozon. Oke. Pernah dengar. Ya, majalah Ozon bergerak dalam isu-isu lingkungan hidup ya. Ya. Nah, kemudian dari situ saya diajak oleh Pak Binsar Sirait untuk mendirikan sebuah tabloid Kristen yang namanya Reformata. Oh, oke. Justru di Reformata kemudian ya? Ya, di Reformata bersama Pak Bigman Sirait saat itu ya. Dan belakangan saya juga di sana bang. Oh, belakangan bang di situ lagi. Jadi kita selalu berderet ya, berikutan ya. Saya mengekor dengan abang. Oke. Nah, dari Reformata kemudian saat itu Jaringan Doa Nasional
mau terbitkan sebuah koran ya yang diberi nama Mitra Bangsa. Ya, tapi dalam proses itu juga saya kemudian menemukan prinsip hidup yang saya ambil dari Nelson Mandela. Apa itu, Bang? Jadi Nelson Mandela mengatakan orang yang bisa melakukan perubahan adalah orang yang berani mengalahkan rasa takutnya. Jadi selama kita nggak berani mengalahkan rasa takut, kita pun tidak akan bisa membuat perubahan. Nah, ketika di Reformata itu keadaan saya baik ekonomi maupun pergaulan itu sangat established lah, ya bagus lah, tidak ada kurangnya lah gitu ya. Nah, tapi karena prinsip Nelson Mandela tadi, akhirnya saya mengambil keputusan berhenti dari Reformata, meninggalkan zona nyaman. Ya, meninggalkan zona nyaman, lalu mendirikan Koran Mitra Bangsa. Itu kami ada bertiga ya, saat itu ada saya, Eman Dapaloka, dan Novi Suratinoyo. Ini dua teman saya ini sekarang masih aktif sebagai wartawan di media Kristen ya. Nah, ya kami berjalan, berkembang dan sebagainya, tapi memang tantangan di media tidak mudah. Akhirnya Mitra Bangsa tidak bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu saya diajak oleh dosen UI namanya Kebamoto mendirikan majalah pendidikan namanya Insight. Jadi kami banyak menuliskan isu-isu pendidikan, termasuk teknik mengerjakan soal matematika, satu soal 1 menit. Jadi rupanya itu ada tekniknya. Saat itu kan sedang rame ujian nasional. Jadi teknik ini sempat kita latih di beberapa sekolah di Jakarta dan hasilnya cukup bagus. Ya juga tantangan media, kemudian Insight itu mati. Nah, ketika buat Insight, saya sendiri sudah mulai terjun untuk mencari informasi tentang percetakan. Begitu ya, tentang percetakan. Dan kenapa langsung tiba-tiba cari percetakan? Ada trigger atau pemicu orang yang bertemu abang langsung buat kesepakatan atau apa? Oh tidak, jadi karena Insight itu kita kelola sendiri. Perlu jadi, percetakan. Ya mau tidak mau saya harus keluar untuk cari informasi tentang di mana yang bisa cetak majalah kami ini. Ya, gitu. Nah dalam proses itulah kemudian saya banyak belajar tentang dunia percetakan. Ya saya diajarkan oleh orang-orang percetakan sampai saya bisa menghitung sendiri gitu. Termasuk bau kertas dan ukuran kertas. Ya, ukuran kertas, tebal kertas, jenis kertas, segala macam jadi tahu gitu. Juga jenis mesinnya seperti apa itu jadi banyak paham. Gitu. Nah, setelah Insight mati, saya kan belum punya mesin, belum punya usaha. Tapi kemampuan saya untuk menghitung kebutuhan cetak itu ternyata bermanfaat untuk menjadi broker. Jadi awalnya saya menjadi broker percetakan gitu. Ya kebetulan teman-teman wartawan dulu kan banyak juga yang pesan ke saya atau temannya dia pesan ke saya gitu. Ya begitulah Tuhan mengatur kehidupan ini ya. Ya saya sangat percaya itu bahwa saya sampai seperti ini betul-betul karena anugerah Tuhan gitu. Bukan karena saya hebat, saya bisa, saya rasa semuanya kan anugerah Tuhan. Nah sampai suatu waktu saya berpikir kalau saya terus jadi broker, artinya saya sendiri harus jalan. Dan kalau saya sakit, berarti saya sudah tidak akan punya penghasilan lagi gitu. Nah itulah yang memicu saya untuk mulai membangun bisnis percetakan sendiri. Begitu Bung Hotman. Baik Bang, inilah makin menarik ini. Tahun berapa memulai Reda Printing itu? Sekarang sudah punya mesin beberapa. Awalnya bagaimana sampai punya mesin gitu? Kalau tidak salah saya mulai itu 2017 apa 2018 ya. Ya mungkin sekitar itulah. Mula-mula saya mulai dengan namanya mesin toko. Jadi mesin itu kecil. Mesin itu kecil dan biasanya dia kalau Bung Hotman lihat itu untuk bikin nota-nota itu. Kalau dulu kan
Kalau kita beli barang apa di spare part motor itu kan ada notanya ya, seperti itu. Fungsinya untuk mencetak hal-hal semacam nota seperti itu. Nah, saya beli itu harganya sih murah sih, sekitar 25 juta ya. Terus saya kontrak satu tempat di Kalibaru kira-kira 15 juta 1 tahun ya. Situ taruh mesin. Nah, di sini nih terjadi satu gejolak lah ya, gejolak. Karena saya punya mesin, tapi saya tidak punya operator yang menjalankan mesin tersebut. Pada saat yang sama saya juga tidak bisa jadi operator gitu, belum punya kemampuan untuk itu kan. Jadi mencari operator untuk mesin ini susahnya setengah mati gitu. Nah, bisa diandaikan begini, saya kontrak 1 tahun, percetakan itu hanya buka 3 bulan, 10 bulannya tutup. Karena tidak ada operator. Juga orang yang mau mencetak nota di tempat saya juga hampir nggak ada gitu. Jadi begitulah saya berjalan terseok-seok, tapi atas anugerah Tuhan ya, selalu ada jalan sampai saya bisa membeli mesin yang lebih besar. Nah, sekarang mesinnya udah berapa Pak? Udah 3 saya lihat, bisa besar. Ya kira-kira. Ya lumayan lah ya. Kira-kira begitu sampai akhirnya bisa beli mesin yang lebih besar, lebih lebih cocok juga untuk mengerjakan dunia percetakan dengan baik gitu. Ya pokoknya berkembang sampai sekarang. Saya sendiri kan Bang, kalau Abang mungkin hitung, ya lumayan buku yang saya cetak dia Bang. Iya betul. Tapi saya mau cerita begini Bang, saya tanya. Sekarang Abang kan bisa menyeluruh mengerjakan, termasuk desain, termasuk mengedit, lalu soal percetakannya. Ini bagaimana Abang memulai hal-hal yang baru yang awalnya memang tidak tahu? Kalau menulis kan bolehlah editor begitu kan. Tapi kemudian karena desain kemudian bisa mengerti, bagaimana Bang mempelajari itu? Itu juga menarik. Jadi orang bilang keterampilan itu muncul karena kebutuhan. Jadi dulu sebelum saya bisa desain, saya selalu memberikan pekerjaan saya kepada desainer. Tapi persoalannya si desainer itu kan bukan hanya mengerjakan pekerjaan saya saja. Jadi soal waktu gitu. Kadang jadi lama, lalu customer kita pada nanya mana hasil revisinya mana gitu kan. Kita merasa stres lah, tertekan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk beli laptop dan mulai belajar sendiri, otodidak lewat YouTube. Hari lepas hari kita berlatih, belajar dan sebagainya. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Dan menariknya di dunia seperti ini, antara program satu dengan program yang lain itu masing-masing punya perbedaan, punya kelebihan, tapi lebih banyak persamaannya. Jadi kalau kita bisa yang satu ini, untuk bisa yang ini itu lebih mudah pasti gitu. Nah itu yang yang saya pelajari. Ya sampai masalah harus layout dan sebagainya itu semua by proses lah, berjalan sesuai kebutuhan yang saya hadapi gitu. Bang, kalau jadi wirausaha, ya kita sebutlah pengusaha ini, walaupun ya masih tidak pengusaha nasional, tapi sudah kategori berjuang dari bawah. Tadi karena Abang juga menyebut bahwa Abang mengikuti prinsip Nelson Mandela tadi Bang. Bahwa kalau ingin besar, ingin melakukan perubahan. Ingin melakukan perubahan, dia harus berani mengalahkan diri sendiri. Pertanyaannya kemudian Bang, sudah terjun jadi wirausaha di bidang percetakan dan belajar jadi mendesain, mengedit. Jadi ini menyeluruh bisa dikerjakan. Dan sekarang sudah beberapa staf saya lihat membantu Abang. Dan berkali-kali kita jumpa selalu ada order yang dikerjakan. Bagaimana Abang mempertahankan ritme bisnis ini terus berjalan, mengingat sekarang era digital begitu? Ya kalau mungkin yang dijawab dulu soal bagaimana mempertahankan gitu. Jadi
ya pada prinsipnya itu kita harus bisa menimbulkan rasa percaya customer terhadap kita, termasuk komitmen kita dalam mengerjakan pekerjaan ini harus baik sesuai dengan harapan dia, harus tepat waktu, dan pelayanannya baik gitu. Bahkan begini Bung Hotman ya, di cetak itu kadang-kadang terjadi kesalahan, entah karena human error, entah mesinnya error dan sebagainya. Nah, ketika pelanggan itu komplain, maka saya akan menanggapinya dengan sebaik-baiknya gitu. Artinya tidak cuek ya, tidak cuek ya. Artinya jangan sampai pelanggan itu merasa dia diperlakukan tidak adil gitu. Oke. Ya, bahkan kalau kita harus mengganti, ya kita ganti gitu. Berkorban. Oke. Jadi ya gampangnya nama baik kita itu sangat penting, karena dunia percetakan itu pun sempit sebenarnya. Karena dari mulut ke mulut, wah. Kalau cetak sana jangan deh. Soalnya sana kita udah omong halus-halus, sananya lebih ngegas katanya. Tapi dengan pelanggan tadi terpelihara bagus, hubungan bagus tadi, misalnya produk buku kita layan dengan baik, nanti produk buku yang lain pasti diorder ke kita. Ya, terbuka peluang untuk itu ya. Jadi ya saya pelajari tipikal orang Indonesia ini. Orang Indonesia tuh di satu sisi dia memang merindukan kesempurnaan, tapi ketika ada yang kurang sempurna itu dia masih bisa memahami gitu. Dia masih bisa merasakan bagaimana sulitnya mengerjakan ini, sehingga ya kalau ada sedikit miss, kita saling terbuka, mereka pun bisa menerima, bisa memaafkan kita gitu. Asal komunikasi baik ya. Iya betul. Abang terus menggeluti dunia percetakan ini. Saya nggak tahu 2 anak abang itu nanti disiapkan juga untuk bidang percetakan, saya nggak tahu. Tapi saya tidak masuk pertanyaan itu. Pertanyaannya, bagaimana Bang melihat sekarang ke depan, masa depan dari percetakan ini? Kan faktanya sudah banyak koran, media-media, majalah juga tutup, tidak kuat. Belakangan kita dengar Gatra yang begitu kaya raya, pemiliknya juga akhirnya collab juga begitu. Ini tidak mudah. Ada beberapa media Kristen yang bisa eksis, tapi tidak bisa disebut itu karena modal begitu. Apa cara Abang melihat ke depan untuk penerbitan ini masih eksis? Ya sebenarnya gini Bung Hotman ya, kalau membandingkan antara dunia percetakan dengan dunia pers misalnya, koran atau majalah gitu, memang ada sedikit jarak yang cukup lebar gitu ya. Kalau dunia majalah, koran, sebenarnya yang dia jual itu kan bukan cetakannya, bukan kertasnya, tetapi kepercayaan, informasi dan keakuratan yang ada di dalam media tersebut. Gitu. Nah, memang cetak itu menjadi salah satu faktor di dalamnya gitu. Karena itulah kita kan tidak heran misalnya majalah dicetak harga 10.000 tapi bisa dijual 50.000 atau lebih dari itu gitu kan, gitu. Karena yang dia jual memang soal gagasan, ide, informasi yang ada di dalamnya. Nah, tapi kalau dunia percetakan itu sendiri, dia kan lebih kepada materialnya, gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah dunia percetakan cukup luas. Dia bisa mencetak buku, dia bisa mencetak sekarang ya packaging makanan itu kan banyak basisnya dari cetakan gitu. Nah, sehingga ya dunia percetakan sendiri ini kita bedakan ya. Dunia percetakan tuh ada yang offset dan ada yang digital print. Apa bedanya itu, Bang? Kalau offset itu mesinnya memang berbeda. Masih sederhana ya? Mesinnya berbeda, bukan masalah sederhananya. Tapi dia punya apa itu namanya underdeal apa segala macam, itu memang berbeda dengan mesin digital. Kalau mesin digital dia punya kemampuan untuk mencetak satu produk itu yang jumlahnya sedikit. Gitu, yang mungkin 100, 200, 300. Dia harganya masih kompetitif kalau di
Tapi begitu cetak 1000, Oke, nggak bisa. harganya sudah tidak kompetitif lagi dengan mesin cetak. Lebih murah cetak di mesin cetak daripada di mesin digital. Oh, oke. Gitu. Sehingga dengan perbedaan ini masih bisa sama-sama Oh, hidup. oke. Oh. Lalu mesin digital juga tidak punya kemampuan mencetak kertas-kertas tebal. Oke. Yang kalau pakai packaging kan umumnya kertasnya tebal. Nah itu mesin digital tidak sanggup dia mencetak dengan kertas tebal. Sementara kalau mesin offset bisa. Oke. Nah ini perbedaan ini yang membuat ya sama-sama hidup lah. Gitu. Saya mau dengar dari abang juga, bagaimana abang misalnya melakukan soal pelayanan tadi ya. Saya berkali-kali mencetak buku di abang ya dengan deadline yang sangat mepet begitu ya. Waktunya hanya beberapa hari harus dilakukan cetak. Tapi masih tidak pernah pengalaman saya dengan abang buku yang saya tulis juga jadi tidak dibagikan begitu. Bagaimana abang misalnya mendapat order yang sangat mepet deadline-nya dengan konsisten kita bisa terbitkan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya sampai begadang atau tambah karyawan begitu. Ya, memang kalau ada pekerjaan yang mendesak, kami kan sudah punya pengalaman ya, bisa berhitung gitu. Dengan kemampuan kami bisa nggak ini gitu. Nah, biasanya pasti kita bilang bisa. Oke. Kalau waktunya tidak mendesak banget ya, masih ada spare lah. Meskipun juga tidak bilang panjang, pokoknya masih ada. Kita akan bilang bisa. Nah, itu kita tempuh dengan cara apa? Pasti yang pertama melakukan lembur. Jadi karyawan kita suruh lembur bisa sampai jam 1, jam 2 pagi baru dia selesai gitu. Kalau itu pun belum bisa kan di lingkungan percetakan kan banyak mesin lain. Jadi bisa kami oper ke tempat lain sehingga itu waktunya cukup untuk mengerjakan itu gitu. Bang, terima kasih nih waktunya bincang-bincang kita. Bagi saya sendiri ini bermanfaat. Mudah-mudahan pendengar Suara Tapian juga menemukan edukasi di perbincangan kami. Terima kasih, Bang. Ya, saya juga terima kasih Bung Hotman. Ya.